selamat datang di Tolong Semua Basudara. Maco banget ya. Tahan. Bintang tamu yang spesial banget, yaitu panggilnya apa nih? Princess Seruni. Princess Seruni kan terkenalnya cantik gitu ya, Princess. Terus gentle banget. Iya, kok kamu begini sih? Iya. Kamu pakai kostum ya? Arwahnya belum masuk. Bener ya. Harus dipanggil dulu ya. Harus dipanggil. Botolnya mana sih? Jatuhnya jin ya. Enggak. Tapi udah apa kabar Seruni? Kabarnya istimewa. Kayaknya itu kayak cerita dari dulu deh. Iya. Terus apa hubungannya? Aku dulu Cibi ke-10. Oh gitu. Iya. Peri Cibi yang melindungi Cherry Bell. Iya. Oh, gitu. Dulu namanya Seruni Peri Cibi. Iya. Kenapa sih kamu kok bisa disebut Peri Cibi? Mamanya anak-anak ya. Oh, gitu Jadi ya? dulu Twibi sama Twiboy bilangnya aku kan yang jagain mereka. Jadi kayak peri gitu. Kayak dia dulu punya peri. Iya. Iya, hampir sama, beda-beda dikit ya. Nanganin 9 orang. Yes. Cewek semua. Cewek. Gimana Ini caranya? cowok satu. Agak cowok dulu. Gimana caranya kok bisa nanganin 9 orang cewek? Belum moodnya, belum bawelnya, belum maunya banyak. Gimana tuh? Itulah kenapa saya dinamakan Peri Cibi. Ah, Karena saya punya kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Kan kekuatan Peri Cibi gitu ya. Iya, nggak pakai dengan kekuatan, nggak teriak. Hey! Itu ayam langsung pada mukul. Iya. Oh gitu ya? Oh, ada hipnotisnya Ada. ya? Oh, gitu. Yang paling susah nih di antara 9 Cibi siapa? Keisha. Masa? Maksudnya Seruni jangan gitu dong. Iya dong. Aneh ya. Barangnya paling banyak, Oke. repotnya paling rempong, Oke. paling manja, paling manja. Dan suka telat? Itu pasti. Keisha? Iya, itu pasti. That's why perlu Peri Cibi. Dia yang benerin. Oh, yang paling susah bangun di antara Cibi? Iya. Kayak lu juga? Enggak, kita kan kalau mandi, mandi. Gak mandi bareng Kamar kan? mandi kan di apartemen 2. Iya. Jadi kalau misal mau syuting pagi kan kadang dulu ada acara pagi tuh jam 4 udah Iya. harus bangun, ada jadwal mandinya masing-masing. Oh, gitu. Misalnya di Senin ada inbox itu jadwal mandinya siapa, di Rabu ada dahsyat jadwal mandinya siapa. Itu kan di kalau dia lebih yang kayak nanti aja terakhir, bener-bener terakhir tapi 5 menit dia udah ready. Jadi dia nggak mau dibangunin pertama juga. Jadi bangunnya udah pas dia mau mandi baru dibangunin gitu. Ada jadwal ya? Ada. Siapa yang bikin jadwal itu? Aku jadi Kamu? waktu memang Udah diatur sama udah diatur dan dia tuh Oh. pasti karena dia paling cepat jadi dia juga mikirnya udah gue pasti mandi terakhir dan gak akan ready. Jadi kalau mandi terakhir bangun terakhir. Oh gitu. Karena kalau misalnya belum saatnya mandi nggak bisa dibangunin, belum boleh. gitu. Oh, Berat belum kan boleh. pekerjaanku. Iya, iya. Bisa marah loh. Hebat loh. Bisa marah. Iya. Bangun dong. Iya, Gitu. karena belum waktunya. Kamu gimana tuh punya nyawa 10 kan? Karena udah biasa ya kayak ya. Biasa Jadi udah tahu kayak lihat jadwal hari ini yang harus bangun duluan si A harus bangun. Jadi aku akan ngetok dia kan anak-anak pasti susah untuk bangun subuh. Teriak-teriak nggak bisa seret gitu. Oh, iya. Jadi misalnya kayak gini, misalnya kan bikin masak mie gitu kan. Oke. Nah mereka kan manja kan, Iya. cuapin gitu. Misalnya yang satu udah disuapin, yang lain tuh akan minta disuapin. Nah yang ada di otak aku tuh, lu tuh tak gede gitu kan. Tapi karena maunya dimanjain masing-masing, cuma aku seneng ya udah memang Iya. mungkin anak-anak seperti itu kan gitu. Jadi kalau misalnya lagi diladenin satu, yang lainnya minta gitu. Oh. Paling itu aja sih. Jadi kamu harus bangun lebih cepat di antara mereka. Iya, tapi kadang aku nggak tidur ya. Kamu nggak tidur? Tapi nanti abis syuting kelar acara paginya baru aku tidur gitu. Wow, hebat. Kamu berapa lama sama 2 Cherry? tahun ya? 2 tahun. Kalau aku orangnya maksudnya setiap pekerjaan apapun yang aku lakukan, ketika lo mengerjakannya pakai hati, itu akan baik-baik aja. Iya. Dan aku senang mengerjakan hal tersebut. Orang mungkin lihatnya gila, lu repot banget ngurusin 9 anak dengan keadaan yang di dalam seperti apa, belum moodnya, belum lain-lain. Tapi ketika aku menjalankannya itu, yang tadinya orang lihatnya berat, tapi aku menjalaninya nggak berat karena aku seneng. Benar, tapi aku suka sih ngelihat tampilannya Seruni. Kenapa? Gentle Tapi kok banget. kamu beda banget sama Princess Seruni yang biasanya aku lihat di Enggak dong. Instagram. Iya, kamu jelasin dong. Ya gini maksudnya apa ya?
Kan kalau misalnya branding diri, brand yang aku buat kan Princess Seruni, orang tuh yang kayak ya begini gitu. Terus orang pasti ngeliatnya yang itu yang suka nyinyir, yang judes kayak gitu kan. Tapi kan sebenarnya real life-nya aku nggak kayak gitu. Maksudnya ya real life aku kayak gini. Jadi menyenangkan loh real life-nya, dari tadi ngobrol bercanda asik. Ada nggak cewek yang suka? Cicit siapa ya? Nggak. Ya, belum. Di sini nanti ya. Oh iya. Tapi Doain ada aja. nggak Apa? cewek yang lagi deket? Oh, kalau yang suka sama aku banyak banget. Oh. Nggak, maksudnya seriusin. Kriteria kamu? lagi proses kalau di serius. Pasti dia nonton ya, nanti suruh nonton. Mudah-mudahan. Kayaknya bakalan seneng banget ya tuh cewek, karena dia kayak mengetahui perempuan sekali gitu. Iya, Oh, jadi aku awal perkenalan cewek itu tuh simpel gimana? banget. Coba Jadi ceritain. dia kan kebetulan selebgram juga, YouTuber juga. Oh gitu? Nah, hampir 5 juta kalau nggak salah subscribe-nya. Wow. Terus kita tuh memang temenan IG lama, Oke. tapi nggak pernah konten. Oke. Cuma kadang mungkin kayak misalnya dia bikin video apa aku komen, dia bikin Oh, video apa aku komen-komenan. komen, kadang sekedar itu. Terus waktu itu aku sempat mau ada job, aku minta nomor WA dia Oh. pada saat itu. Dan aku kan orangnya kalau ada job ya udah lu urus, nanti gua arahin. Iya. Nggak mau ngurus job orang, Iya, cuma iya. kasih jalan aja Iya, gitu. Terus saya udah nggak ada kepikiran apa, nggak ada kepikiran dekat. Tiba-tiba dia bilang mau main ke rumah. Aku mikir mau vlog, aku mikirnya mau vlog gitu kan, dia main ke rumah. Di rumah kok dia datang sendiri gitu, dia datang sendiri bawa makanya dia bilang timnya mana gitu kan. Aku pikir karena mindset aku adalah dia mau syuting vlog. Iya. Dan dia juga nggak bilang mau syuting atau apa, memang cuma kamu mau ketemu mau main, karena kan memang udah kenal lama, cuma nggak pernah ketemu. Pas datang ke rumah kita tuh ngobrol 3 jaman. Ngobrol apa aja? Ngobrol 3 jaman itu pertama ketemu, terus kayak langsung Chemistry-nya. iya ada chemistry. Dan itu kita baru ketemu itu. Oke. Serius? Bisa dicari YouTuber, followernya Hampir 5 juta ya. Dia adalah PDKT-nya Seruni. Yes, dan dianya juga maksudnya maybe kayak misalnya merasakan hal yang sama, karena kan kita juga pasti tahu respon atau Iya, gimana iya, kan iya, gitu iya. kayak banyak banget kesamaan di kita tuh, dan tiba-tiba kayak ngeklik aja. Terus pas dia pulang terus yang kayak dari jauh sama dia tuh yang kayak galau gitu yang kayak gitu dia. Ya jadi aku kayak gue tuh baru ketemu sekali loh gitu, dan gue tuh baru kenal gitu, tapi nggak tahu ya gitu, maksudnya kalau rasa kan kita nggak ada yang bisa Iya, nyalain iya, perasaan, iya, kadang iya. dia bisa timbul dengan sendiri atau Iya, apa. benar. Kalau orang bilang kadang, tapi setelah aku bikin video atau apa kan kadang orang bilang pansos ini bla 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 kayak gitu. Cuma aku kayak mikir ya yang ngerasa indah yang tahu ini kita berdua, Iya, benar, gitu benar, kan. benar. Itu tuh hal-hal orang yang kayak bla bla bla. Sekarang kita hidup bener aja kadang disalahin Iya. ya, apalagi dengan kondisi yang orang kan notabene taunya Princess Seruni jadi bencong gitu kata kasarnya atau gimana, udah berpikirnya macem-macem. Ketika aku kayak deket sama cewek ya ada rasa ketidakpercayaan dari orang mungkin, tapi kan aku juga tidak bisa menyalahkan penilaian orang lain gitu. Benar-benar. Jadi aku cuma ya udahlah, dan aku karena aku mikir mudah-mudahan aku bisa serius, jadi aku nggak ngeladenin yang kayak gitu-gitu. Yang penting dianya sama aku berusaha Jadi- baik-baik jadi aja. kamu memilih jalan bodo amat. Iya, Baik karena aja. yang penting kan on proses aku sama dia. Iya, benar, Bukan ya. ke orang-orang lain. Iya Gitu. juga. Udah serius nih kayaknya. Iya, di Amin. Amin. Amin, didoain ya. Iya, Semoga ya. mudah-mudahan dianya punya perasaan yang sama. Kira-kira kalau menurut kamu, kira-kira dia ada nggak sih? Gila kalau cewek bertahan 3 jam ngomong sama cowok itu pasti Dan 3 jamnya itu tuh kita Iya kan? ngomonginnya tuh kayak banyak hal Berdua banget. aja. nggak berasa banget. Iya, Tiba-tiba udah dan 3 itu- jam gitu. Makanya setelah obrolan itu makanya kayak kok bisa timbul rasa gitu, karena maksudnya banyak faktor apa ya penting yang kita obrolin Faktor X yang gitu ya. gitu. Keren loh, keren loh. Banyak banget netizen dan para diri yang nanya, video nyinyir itu apakah pengalaman pribadi kamu atau nggak itu dibuat skrip dulu? Oh nggak bisa. Atau otodidak. Karena gini, misalnya kadang kan aku mau show, aku make up kan, terus udah mikir mau bikin video nyinyir, Iya. itu ada setengah jam kok nggak ada di otak nih ya, tiba-tiba nggak nyangkut gitu. Benar udah cantik kan mau glow up gitu kan bikin videonya. Pernah begitu? Sering. Oh, sering. Tapi tiba-tiba udah nggak bisa. Tiba-tiba kayak lagi nyetir, gue kepikiran apa gitu. Aku langsung ambil handphone bikin konten. Jadi kayak gitu. Oh. Jadi itu tuh datangnya tiba-tiba, makanya ada orang suka yang, "Kak, request dong bikin video gini kalau emang belum dapet Ilham. ilhamnya gitu ya nggak bisa, percuma. Oh, gitu. Percuma. Jadi
kan aku juga mikir kalau bikin video pas lagi dandan lagi cantik Iya, enak ngoceh-ngoceh gitu. iya. Itu kita udah rencanain gitu keluar makeup sampai setengah jam muter tetap nggak ada yang Nggak terlintas bisa. di otak. Tapi kalau tiba-tiba yang lagi nyetir atau lagi apa tiba-tiba kayak misalnya lagi nge-mall tiba-tiba aku lihat sesuatu, "Ih, kayak bikin konten ini lucu deh. Aku cari tempat ambil handphone terus Langsung bikinnya gitu." Oh emang harus pada saat itu juga Iya, ada ide ya? kalau lagi ada ide harus gitu. Jadi bukan yang memang dibikin kayak ibarat sinetron bikin skenario dulu. Enggak, kan? justru gini kalau misalnya kita bikin skrip atau apa ketika kita ngapalin kata-kata tersebut ada kata satu yang terlewat akhirnya gagal kan. Iya, Nah, iya. jadi mending ya udah apa yang lo pikirin, apa yang pengen lo katakan ya itu lo katakan. Jadi itu bener-bener emang dari otak ke mulut langsung. Yes, gitu. Jadi nggak ada yang dihafalin. Otak ke mulut langsung. Ini jatuh orang lahiran loh kan. Agak beda ya bahasa tidurnya ya. Tapi kamu sempat kepikiran nggak kalau ini apa konten kamu ini akan viral? Viral, Iya, Oh itu jadi enggak. pakai semua orang. Enggak, iseng doang. Karena gini maksudnya dulu kan aku main IG ya asal main gitu maksudnya terus bikin konten bikin video ngoceh-ngoceh aja bikin video ngoceh pas aku lempar video itu kok rame gitu kan. Nah Bencong mikir nih duit nih kayaknya Jadi kok ya, rame nih asal kalian tahu ya diri ya, Seruni ini tuh punya dua kepribadian ya. Ada satu kepribadian laki, yang satu Seruni, yang satu serundeng. Oh ya idenya kalau tiba-tiba kayak banyak yang nonton, besok bikin lagi ya video ngoceh-ngoceh rame, dan itu bener-bener rame, followers naik, endorse masuk langsung, akhirnya aku punya konten gitu. Awalnya tuh nggak sengaja. oh iseng ya. Iseng nggak sengaja. Nggak, aku kesel sama sesuatu adalah aku kesel aku bikin video marah-marah. Tapi itu lucu. Berarti loh. itu pengalaman ya? Yang awal video banget dulu pengalaman. Bisa di search ya semuanya. Nggak ada, udah aku hapus video yang pertama. Soalnya agak-agak gitu kan agak-agak yang pertama itu gitu. Tapi apa yang kamu omongin rata-rata tuh iya banget gitu. Nah, Yang itu ini makanya gue banget. Yang nyinyir itu banyak. Heeh. Yang nyinyir punya konten nyinyir tuh banyak, tapi mereka kayak lihat isinya itu gitu. Iya. Kadang maksudnya versi Seruni bikin ini tuh dia ngebongkar sebuah masalah tapi di tengahnya dia punya solusi untuk masalah tersebut Iya. gitu. Jadi kayak orang yang dengerinnya sumpah gue banget ya, oh ternyata gue harus gini gitu ya. Iya. Oh gue ternyata yang galau, yang apa gitu ketika dengerin video aku, ini gue banget. Oh ternyata tapi ada solusi di endingnya. Jadi mereka makanya cepat video aku itu naik gitu. Oke. Terus kalau misalnya ada nggak sih orang yang ngerespon video kamu nyinyir, ngebully kamu? Oh, atau banyak, gimana? banyak. Nah, itu kamu gimana? Karena gini maksudnya awal muncul aku videonya nyinyir terus dandan. Iya. Look orang tuh udah pasti negatif. Iya. Kayak kata-kata siapa sih Bencong ngoceh-ngoceh. Itu yang terjadi. Iya. Karena apa? Karena mereka belum tahu sosok aku. Iya. Tapi seperjalanannya kita membuktikan di sosial media kita, mereka punya perspektif yang berbeda. Akhirnya mereka kayak, oh just konten. Oh ternyata seperti ini, oh ini tuh Entertain gitu. iya. Jadi mereka kalau awal-awal ya aku nggak menyalahkan, tapi awal-awal tuh mama sampai sakit gitu karena kan mama main sosmed juga kan, maksudnya ngeliat anaknya dikatain, dibully dan macam-macam itu pasti down banget. Aku juga sebenarnya iya, cuma aku pikir gini, setiap pekerjaan yang kita pilih itu pasti ada resikonya. Iya, betul. Orang jadi supir resikonya banyak, entah mobilnya kemalingan, entah kecelakaan atau gimana, ada resikonya. Kita hidup di sosial media, pekerjaan di sosial media ada resikonya. Ya resikonya itu dibenci orang. Jadi udah siap. Udah siap, karena nggak mungkin semua orang dengan apa yang kita lakukan itu suka. Iya. Kadang itu sebuah kebaikan pun kalau orang udah tidak suka sama kita, itu akan terlihat salah. Hater always hate ya. Itu gua pinter ya? Iya. Bener loh. Oh iya. Mama shock nggak tiba-tiba ngeliat kamu dandan. Oh enggak, kalau dandan itu kan udah dari acara yang TV. Dari kan aku naik di Instagram tuh 4 atau 5 tahunan lalu. Oh. Tapi aku udah di TV itu 2008. Waktu Oh. Bimen yang di Global TV tuh Kamu yang ikut Bimen? bagi-bagi Kamu ini. Bimen? Oh, iya, aku Bimen 2 cari aja di YouTube ya. Oke. Bimen 2 itu udah nonton di 2008 tuh nyokap dan aku itu hampir kontrak 26 episode. Jadi yang memang early tiap minggu nyokap udah nonton di rumah. Pertama Gitu. kali nyokap tahu kamu begitu gimana? Aku nggak pernah pulang, jadi mereka cuma nonton di TV. Kamu takut? Iya. Mama telepon nggak? Karena aku yang bilang, "Ma, aku ikut acara gini, aku tapi jadi cewek gini-gini." Wah, itu pasti shock kan orang tua. Cuma terus mereka nontonin di TV aja, aku gak pernah pulang. Someday aku kebutuhan syuting, orang Global TV harus pulang ke rumah syuting sama nyokap. Terus Disitulah pertama kali. Terus apa ya? Terus gimana? Respon mama? Kamu lihat ekspresi mama. Ya sampai apa namanya, produser aku tuh nganterin aku ke rumah. Produser acara itu karena dia tahu aku rating bagus kan Oh, gitu. pada saat Oh, itu iya. kan. Di Bimen tuh bener-bener kuda Banyak hitamnya banget, banget ya. kan. Jadi syuting di rumah dan aku bilang mama papaku belum pernah lihat aku jadi perempuan Iya, gitu kan. gimana tuh?
Ya udah akhirnya pulang terus Deg-degan nggak? deg-degan, tapi untungnya aku pulang tuh sama orang Global TV. Jadi ada kamera, Jadi ada konten. mobil gini. Nah di rumah aku tuh kan masih di kampung kan. Iya. Itu tuh rumah aku yang depannya lapangan itu penuh banget sama orang-orang karena ada kamera kan. Jadi maksudnya masih hal-hal yang tabu di tempat aku tuh, maksudnya ada artis kayak gitu kan. Bener-bener. Dan look aku tuh perempuan gitu. Oh my Jadi, God! semua ada Aduh. di situ udah ya. Aduh gimana gitu kan. Tapi belum on cam dulu, masih off cam ya udah aku diturunin. Terus aku turunin tuh kayak penjara gitu loh. Maksudnya kayak orang ketangkap dari mobil aku nunduk gitu. Dan itu tuh tetangga aku, saudara aku semua penuh kan di lapangan itu. Aku masuk rumah gitu, sampai rumah udah langsung ya nangis lah kayak biasa. Ya, Mama ngeliat kamu nangis, pasti minta maaf dan cuma mereka udah nonton kan, jadi mereka yang coba baru lihat secara realnya tuh pertama di situ. Terus Banyak nggak yang langsung ngejudge? oh nggak ada, Apa? justru karena maksudnya aku bersyukurnya tuh ketika aku punya pilihan yang mereka anggap salah, aku hal-hal yang kayak gitu tuh cuma kecil. Jadi kayak tante atau misalnya dari saudara-saudara nyokap atau gimana yang agak merespon nggak Negatif. suka gitu, bukan negatif tapi nggak suka. suka. Tapi ketika aku membuktikan dengan pilihan yang sudah aku buat, akhirnya mereka baik-baik saja. Sebenarnya yang aku bilang tadi bukan apa yang kita pilih sih, yang paling penting sih apa yang kita jalani dengan yang kita pilih. Benar. Bagaimana cara kita menjalankan hal tersebut gitu. At least kita punya pilihan yang salah, tapi gue jalaninya nggak dengan cara yang salah. Terus mau nanya nih seru nih, kan kamu saya perform sebagai perempuan atau jadi gimana, itu cuma entertain, job, Yes, gitu. gitu kan? Iya. Nah kamu nggak ada yang sampai kayak buat dada atau nggak operasi? Nah, Biasanya itu. kan ada totalitas. Yes, itu kan kebilang kembali kalian semua kayak nonton dan yang mengikuti aku pasti tahu Seruni itu pas dandan ya waktu saat dia show. Dan kebutuhan orang show itu ketika aku jadi perempuan hanya tampil cantik, lu bisa jadi lucu, lu bisa menyenangkan, lu bisa menghidupkan suasana, selesai. Nah, Nggak harus lu yang punya ya saya tuh sorry lu harus pakai payudara harus ini. Enggak. Jadi kan kebutuhannya memang sebatas hiburan aja. hiburan. Jadi maksudnya sekarang aku mau berubah fungsinya untuk apa? Iya betul. Gitu. Jadi maksudnya kembali ke fungsional tadi gitu, memang tidak telah. Kalau misalnya jadi perempuan cukup dengan make up, pakai bra, pakai wig, cantik, selesai kan. Jadi aku juga mikir dan aku juga memang nggak mau merubah gitu. Jadi memang nggak ada keperluan dan kebutuhan juga. Oke, gitu. berarti cuma job aja gitu ya? Iya. Pasti banyak dong selain cewek yang suka sama kamu. Banyak. Gimana kamu nanganin mereka? Oh kalau aku gini maksudnya apa ya? Aku memang orangnya tuh nggak mikirin perasaan dan orang lain. Maksudnya nggak mikirin perasaan dan orang lain dalam artian lebih cuek, karena kalau otak gue tuh gimana caranya gue bisa kaya gitu, gimana caranya gue bisa sukses gitu. Jadi otaknya tuh duit. Jadi lebih sibuknya ke situ gitu. Makanya ketika awal bulan lihat tabungan habis gitu dengan setoran, nah itu harus mikir lagi duit. Jadi yang orang suka ini tuh tidak terpikirkan. Iya benar-benar. Benar sih. Bener Itu kan? ya triknya. Cuman gini, kamu pernah nggak punya temen yang pernah ngajak kamu, ayo sebenarnya lo operasi aja, Enggak sih. gini, gitu? Nggak pernah ya? Enggak. Karena teman-teman aku juga puji syukurnya gitu baik-baik semua gitu. Jadi kayak mereka juga tahu dan ya aku bilang nggak ada kebutuhan. Nggak ada. Cuma teman-teman aku banyak kayak gitu kan, kembali kalau itu mungkin ke apa ya, prinsip hidup masing-masing gitu. Kita tidak boleh membatasi orang untuk melakukan sesuatu. Ketika dia punya pilihan seperti itu, kita hargai pilihan tersebut. Tapi kita juga punya keputusan untuk mengikuti atau tidak mengikuti dengan apa yang sudah dia pilih. Iya, kalau suka ya ikutin, kalau nggak suka ya udah nggak usah lihat gitu kan. Nih, kita jadi ada video nih, Cun. Nih, kita bisa lihat nanti akan ditayangin buat para dia. Ya di sini nih. Gimana videonya nih? Jadi ada yang DM komen gini, Kak, bosen banget ngomongin utang mulu, nyinyirin utang mulu. Gue bukan nyinyir, gue nagih. Ya, gue nagih. Ya, nyari duit susah. Lihat nih gue, make up dari pagi, sampai maghrib, sampai mau isya, nih belum dibuka nih ya. Terus pakai wig, sampai rambut gue begini, belum BH, belum stocking, belum busa, ribet, belum kalau gue salto tuh. Repot kan nyari duitnya, susah nyari duitnya. Nah lu cuma minjem doang, jual cerita sedih. Mending dibayar, kagak. Didiemin, pura-pura lupa, diem aja tau-tau ngilang, sampai meninggal kalau bisa. Kalau ditagih disangkanya nggak ngertiin, sangkanya lagi susah. Kalau ngomongin susah, semua orang susah. Cuma apa bedanya? Gue mau usaha, daripada gue minjem mulu, apa kayak usaha. Jual barang kayak kalau lu punya. Kalau lu nggak punya apa-apa, ya apa kayak lu kerja kayak sama orang apa kayak. Jangan keenakan minjem. Kebaikan tuh emang nggak bisa diukur, nggak bisa dibalas, dan nggak bisa dinilai. Makanya banyak orang nggak tahu diri sama kebaikan orang lain. Udah kita baikin,
ujung-ujungnya kita yang dijahatin. Jahat banget ya. Berasa kita itu musuhnya, berasa kita itu pengganggu hidupnya, berasa kita itu orang yang gak penting di dalam kehidupannya. Padahal dia orang yang kita tolong, dia orang yang kita bantu. Dari zamannya susah, sesusah-susahnya, kita yang bisa ngangkat derajatnya, atau bahkan kita yang bisa nolong kehidupannya sampai dia punya kehidupan kayak sekarang. Itu semua sekarang apa? Dijadiin senjata, dijadiin katanya kita itu mah emang udah bagian dari takdir dia sukses. Kita itu mah udah bagian dari perjalanan dia hebat. Woi, nyadar lu kalau gak ketemu gua tetep gembel. Itu dia videonya. Aku gak inget loh tau video itu ya. Saking banyaknya bikin video ya. Itu tuh video banyak Kamu lagi sakit hati sama siapa sih? Nggak ada sih, maksudnya ya maksudnya beberapa konten memang ada yang aku rasain. Beberapa konten memang kayak yang aku ngeliatnya dari kehidupan orang lain yang biasa kita alami gitu. Kan masalah hal-hal kayak gitu kan topiknya kayak ya biasa kan ngomongin seseorang itu beda dengan apa yang udah dengar, ya itu jadi konten. Akhirnya orang pasti akan mikir, ih gue banget, iya nih kayak temen gue banget gitu aja sih gitu. Kalau nggak ada rasa sakit hati, untungnya semua teman-teman aku baik. Ada ininya ya. Oke, seru nih. Lucu loh dia loh. Nggak lucu nggak dibayar, ngisi-nya nggak banyak kalau nggak lucu ya. Tapi kalau misalnya mau dilihat dari video kayak gitu, misalnya mama ada nggak sih yang komen-komen, seru nih video kamu, konten kamu tuh terlalu begini buat orang, keluarga atau? Mama justru kayaknya support sekarang ya? Iya, ya aku bilang tadi, maksudnya ketika kita bisa melakukan sesuatu dan membuktikan sesuatu, itu akan baik-baik aja. Tapi kalau misalnya ada postingan yang kayak agak kelewat, nyokap yang itu hapus deh gitu. Jadi nyokap gitu ya? Masih kadang kalau tapi kamu ikutin apa? Ikutin. Kadang aku kayak waktu itu pernah jadi aku sempat dapat endorsean baju muslim gitu, baju perempuan gamis kan. Terus aku pakai jilbab gitu kan. Kata mama, yang pakai jilbab dihapus deh. Aku hapus gitu. Kamu masih nurut ya. Aku juga pernah, aku sering ngeliat kamu ini loh, apa pakai peci gitu-gitu. Kamu masih suka nge sholat Jumat gitu-gitu. Kalau itu maksudnya ya itu kan sesekali aja, kadang kalau misalnya aku lagi bikin story atau apa gitu. Maksudnya kalau yang ibadah jarang, ya nggak harus di-up juga gitu, karena kalau netizen kan kita kadang serba salah ya. Sebenarnya aku cuma kayak bikin story tuh nggak niatnya kayak mau gimana, penilaian mereka beda gitu kayak gitu. Makanya aku kayak udah mau membedakan, kayak maksudnya urusan aku sama yang di atas sama urusan sama netizen tuh mending dipisah deh gitu. Karena kadang kayak misalnya aku, ya misalnya adalah aku punya kegiatan kayak santunan tuh tiap 2 bulan atau sebulan sekali aku punya anak yatim kayak gitu kan. Kadang kan memang aku up tuh sekedar yang up tuh maksudnya ya mau memotivasi, atau kadang juga kita nunjukin ke netizen, nih yang lu bilang gua nggak pernah nyumbang cuma gitu. Sebenarnya ada rasa itu, cuma aku kembali ya udahlah, pahala kita tuh yang nulis nanti Tuhan, bukan netizen gitu. Jadi terserah, kadang kan juga yang kita tampilkan itu niatnya apa, penilaiannya apa, jadi salah kan. Jadi mending aku yang kayak gitu-gitu udah bener-bener nggak dicampur tanganin sama sosmed. Oke. Gitu. Tapi sholat 5 waktu masih kamu sholat? Kadang, namanya manusia kan tidak sempurna. Tapi masih sholat cowok kan? Cowok lah, masa aku sholat pakai mukena agak pertanyaan. Mewakili netizen. Nah, buat para netizen udah dijawab sendiri sama Seruni alias kalau sekarang ngelesnya pinter loh dia. Nah, ini sekarang jadi enggak, udah aku gini pun dipanggilnya Uni. Enggak, KTPK apa ya? Aku lupa namanya. Tapi memang maksudnya aku tuh udah jarang banget mendengar nama asli aku. Pasti orang sekarang manggilnya udah pasti Kauni, Mauni, Seruni kayak gitu. Ceun. Kalau Ceun panggilan dia, anak-anak Cibi. Aku tahu namanya asli dia. Aduh, lagi hamil lagi susah deh. Hamil hormonnya ketutup lagi. Aduh, tapi buat PR ya. Jawab aja di komen yang tahu nama asli aku ya. Terus dari gitu, dari awal kamu berkarir sampai akhirnya sekarang ya dibilang pasti ada jatuh bangun. Saya pernah cerita sama aku ya, kenal sama kamu waktu itu kamu belum punya apa-apa. Sekarang kamu udah punya rumah, kamu udah punya mobil, udah bisa biayain keluarga kamu. Itu kan pasti ada proses. Nah, bagaimana kamu bisa mencapai itu? Kira-kira apa yang? Iya, sebenarnya gitu. Aku bilang
aku nggak nyangka ada di titik ini gitu. Tapi kalau misalnya orang yang tahu aku di Instagram tuh dia bener-bener ngeliatin prosesnya aku banget gitu. Yang dulu kayak aku Sio tuh dulu naik motor pakai kostum gitu, yang harus pindah kehujanan dari mall ini ke mall satu, dari hotel ini ke hotel satu. Nah, kerja keras gitu dan konsistensi. Kalau misalnya lo tahu apa yang harus dilakukan di sosial media itu, lo punya konten, lo konsisten. Karena ketika kamu konsisten, ya orang akan terbiasa dengan apa yang kamu berikan. Akhirnya ketika itu hilang, orang akan mencari itu gitu. Kayak maksudnya dulu aku udah sering nyinyir, sekarang udah jarang nyinyir kan, orang cari itu. Coba aku bilang tadi, branding kita udah jadi. Jadi kebayang tetap harus produktif, bikin lagi serial yang menantu mertua itu yang ada di dia itu kan, bikin lagi apa, karena kalau nyinyir doang juga orang bosen. Kadang aku share di sosmed yang aku salto naik tiang gitu. Jadi berwarna Instagram kita, orang tuh nggak bosen gitu, dan orang lihat kayak lu totalitas banget ya, lu pekerja keras banget ya. Nah itu mereka bisa nilai sendiri kenapa aku bisa sukses. Tapi pernah nggak ngerasain capek? Dan apa yang kamu lakukan? Itu ya. Jadi gini, kalau misalnya capek mau ngeluh bisa, tapi aku nggak mau melakukan itu. Kenapa? Ketika kita mengeluh, ketika kita melakukan pekerjaan yang di atas marah, diberhentikan pekerjaan lu, selesai. Oh jadi itu ya? Itu prinsip aku banget. Jadi apapun pekerjaan lu, apapun yang lu jalani, ketika lu merasa capek, mikirnya setelahnya. Jadi kalau aku lagi capek banget, abis ini gue ditransfer segini, uang ya? Abis ini gue ditransfer segini, gue seneng. Dan aku nggak ngeluh gitu. Nah, karena aku tahu gitu, ya Allah capek banget ya, Allah capek banget. Gak boleh, terus Allah denger gitu, ya udah besok lu gue kasih kerjaan. Gimana? Makanya aku nggak mau banget gitu. Makanya orang lihat kayak lu kuat ya sehari 2 show, 3 show gitu. Kamu bisa berapa show sehari? Maksimal 3. Maksimal 3. Tapi sekarang 2. Dulu 3. Pernah ngejar-ngejaran naik motor? Iya, jadi aku ada pengalaman aku dari sini, terus yang di sana aku bilang nggak bisa Kak, aku ada show. Selesai jam berapa? Jam segini. Ada Kak waktu setengah jaman, sejaman. Kebayang ya naik motor, aku nggak buka kostum, pakai kostum aku naik motor. Astaga. Kan boncengan sama asisten aku kan, dia bawa tas gaun gitu kan, pakai kostum. Bawa 2 kan, yang satu udah aku pakai, yang satu di tas tuh alat-alat heels dan lain. Terus udah sampai di hotelnya, aku turun bawa flash disk, asisten aku parkirin motor, aku lari. Jurut sampai ballroom. Iya, sampai ballroom udah tinggal tampil. Kayak gitu. Sampai segitunya ya. Profesional banget sih. Segitu dulu. Ya orang ngeliat, tapi maksudnya memang dulu ngeliat, makanya mereka ngeliat perubahan dari yang bener-bener naik motor banget, ngeliat banget mereka. Makanya aku kayak sampai sekarang tuh kalau dibilang ya untuk haters aku udah gak punya. Iya, benar-benar. Dan nggak mau mikirin juga ya. Iya, tapi memang nggak ada. Kan aku bilang tadi, ketika awalnya dulu aku dibenci, ya aku tidak menyalahkan karena mereka belum tahu kita. Iya, betul. Nah, yang paling penting adalah pembuktian seperjalanan kita. Akhirnya kita membuktikan, dan mereka ibaratnya 4 tahun loh di sosmed ngikutin aku. Berarti kan tahu banget aku gimana. Itu sih yang bikin bersyukur. Wah, itu pembelajaran banget ya buat netizen yang suka ngejulit. Dah lebih baik sibuk-sibukin, kerja keras, terus menghargai. Aku malah kadang kalau lagi nggak ada show stres tau. Iya. Kalau lagi nggak ada show pernah nggak? Terus kamu ngapain? Di hotel. Kayak sekarang aku di hotel tuh 5 hari, 6 hari gitu. Oh, gitu. Ini udah 6 hari kita di hotel. Oh gitu, ngapain aja teman-teman aja gitu ya? Iya, kita berempat kan, aku juga ada sahabat-sahabat kan. Maksudnya kita berempatan atau berlimaan, staycation aja. Staycation ya, menikmati juga dong ya. Iya gitu, ke bawah nge-mall, maksudnya tinggal ke bawah kayak gitu. Maksudnya memang lagi timingnya pas gitu. Kadang kan kalau lagi udah show aku harus keluar kota kemana, jarang kumpul. Nah kalau bisa kayak lagi libur gini, ya udah. Nah nih, aku pengen nanya, kondisi pandemik sekarang sama yang sebelum pandemik kamu gimana? Beda kan? Show pasti banget. Maksudnya dulu tuh kayak misalnya sebulan tuh aku bisa 15-10 kali show gitu kan, luar kotanya di weekend atau gimana gitu. Sekarang tuh pasti sebulan 5 atau 6. Tapi aku salah satu orang yang bersyukur. Kenapa? Aku yang masih ada show-nya maksudnya dibanding teman-teman yang lain. Karena yang lain tuh kayak ngeliat pas yang serius, gila seru ini show-nya masih banyak. Orang tuh yang biasanya masih gitu kan. Tapi aku memang rasain kayak sebulan tuh masih 5, masih 6. Yang lain tuh benar-benar zero gitu. Oh ya? Aku mau bersyukur makanya. Keren. Iya sih. Oke. Kira-kira kamu punya apa nih? Kan kita pesan-pesan ya. Kan mungkin para follower kamu yang memang ngikutin kehidupan kamu dari emang bener-bener naik motor, sekarang kamu udah dibilang sukses, udah punya mobil, udah punya rumah loh. Iya kan? Lagi nikah. Iya, dikit lagi nikah. Nah kira-kira belum punya gedung, aku pengen punya gedung. Wow, kamu pengen punya gedung? Iya. Nanti kita doain ya.
Karena kalau dibilang punya perusahaan atau gimana kan, bencongnya kayak nggak nyampe otaknya. Untuk menjalankan sebuah bisnis kan. Gue pengen punya gedung itu di Jakarta dan gedung gue itu ditempati oleh orang-orang yang punya perusahaan. Oh keren. Kan? Jadi sekarang gedung aja tuh ya kan di Jakarta ada berapa ya gitu kan. Karena kalau kita punya perusahaan takut nggak nyampe otak gue aja gue punya gedung isinya usaha-usaha orang. Itu gimana Terus caranya kan, bisa punya gedung? Duitnya dari mana kalau bukan dari usaha? ya kan bismillah kan, kita nggak tahu jalan hidup kan. Maksudnya aku aja di titik ini sumpah ya kan, dulu aku diajak naik mobil sama temen aku tuh udah bahagia banget. Oh gitu? Karena aku ngerasa kayak, ih gue bisa naik mobil, aku punya perasaan itu. Oh gitu. Dan sekarang kayak punya mobil sendiri tuh kayak ya nggak ada yang nyangka. Waktu kamu naik mobil kamu punya keinginan nggak? Gue harus punya mobil gitu apa gimana? Oh itu kalau misalnya plan hidup tuh gue orang yang nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi kayak misalnya Ngeflow aja. gue harus beli rumah, gue harus beli mobil, nggak. Ketika gue punya duit gue beli dan gue pengen apa. Oh. Tapi kalau gak punya duit jadi diam. Tapi nggak ada kepikiran kayak kalau kayak punya gedung itu kan keinginan ya. Tapi kalau misalnya kayak tahun depan gue tuh harus punya ini. Target. Tahun ini nggak ada. Nggak ada. Jalan aja tiba-tiba dikasih ada rezekinya, udah cukup nih beli mobil gitu Iya. kan, beli kalau memang itu butuh. Terus udah cukup nih beli rumah, beli kalau memang itu butuh. Kayak gitu aja. Oke. Gitu. Kamu tipe orang yang irit atau boros? Boros banget. Boros. Terus suka nabung nggak? Jadi dulu nggak, sekarang suka. Sekarang suka. Sekarang jadi aku kayak punya 2 tabungan gitu, yang satu tuh benar-benar nggak dioprek, nggak punya ATM-nya, nggak punya bankingnya. Oh jadi Yang emang satu. jangan sampai Jadi kayak gitu ya? duit mati gitu. Iya. Tapi yang menguatkan aku yang di sebelahnya lagi, oh ya gue punya ini kok gitu. Oke. Pernah nggak diambil atau pengen Enggak, banget itu nggak? nggak Nggak pernah. pernah. Nggak Udah pernah. berapa lama itu? Berapa tahun? Belum, baru ya? banget. Baru ya? Baru setahunan kurang, kalau yang satu ini baru. Karena dulu kan aku demen arisan kan. Oh. Aku cuma daripada mikir di arisan, mending gua punya konsep kayak jadi setiap minggu tuh kayak transfer berapa juta, jadi itu udah mati gitu. Jadi itu ibaratnya peti mati lah ya? Iya, jadi misalnya kita jajan setiap minggu tuh kita transfer 5 juta atau 10 juta, udah itu blok itu mau lu punya duit atau enggak di ATM lu yang satu, yang penting itu kewajiban lu untuk transfer ke situ. Ibaratnya itu kayak iuran kayak Ya, cicilnya, iya, gitu. gitu. Tuh, my dear, tuh ya kan itu trik. Karena aku pengen punya gedung, jadi aku punya tabungan itu. Wih, juta ya. Buat yang lagi PDKT sama Joni, santai, hidup aman. Aman ya, jadi oke, nanti terima aja lamaran. Bener dong Joni. Amin. Ya, jadi pesannya apa? Ya pesannya buat para dears, Para buat dears. memotivasi Mereka- yang nonton. Apa ya? Ya maksudnya kalau kita punya impian, lu kejar impian tersebut, tapi lu lebih hargain proses yang lu jalanin, jangan lihat hasilnya. Karena kalau misalnya lu lihat hasil terlebih dahulu, karena sebenarnya yang belajarnya itu dari proses yang kita jalanin. Kita melakukan sesuatu itu benar-benar memberi pelajaran. Lu dikasih masalah, lu belajar bagaimana cara solusinya. Oh, gitu. Keren. Itu tuh benar-benar aku banget kayak maksudnya, aduh, gue kenapa ya cuma dibayar show segini? Ini kurang nih, belum asisten, belum kostum. Tapi gue belajar, oh gimana ya cara gue bisa SEO punya harga yang tinggi, kualitas, bla 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 bla. Jadi tetek banget ininya tuh dipikirin. Jadi kalau teman-teman yang masih berusaha jangan pernah patah semangat. Percaya apa yang lo lakukan itu. Lo nanam padi, hasilnya beras kan. Lo nanam kejahatan, hasilnya kejahatan. Jalanin aja, orang mau download kayak gimana nggak usah didengerin. Yang penting saat lo berjalan lo tidak merugikan orang lain dan lo punya hasil yang bakal lo raih dari perjalanan lo tersebut. Oke, terakhir ya sebelum kita closing ya. Mau dong kita lihat acting kamu sebagai si bencongnya datang, yang julid, yang super julid. Bisa lo kan aku bilang harus ada roomnya. Apa lagi Profesional, tiba-tiba Joni. Susah ya orang idam. Nggak harus apa gitu. Apa aja? Julid terserah. apa aja, Aku yang julid. paling ngehits. Ada nggak contohnya? Enggak, julid aja, dia nggak bisa mungkin samain pasti kan. Iya, soalnya Sejulit-julitnya kan itu aja. yang alami-alami. Nggak bisa, kan aku dibilang di awal itu tuh ruh datang tiba-tiba loh. Nggak bisa dikata kayak Kita harus gini. kasih sesajen apa Nggak nih? bisa, beneran nggak bisa. Itu bener-bener datang gitu. Ya udah pesennya julid aja kali Ya udah, maksudnya pesan julid ya, kayak- pesan julid ya. Kamera. Sumpah gue nggak. Ya udah. Nggak usah grogi gitu dong itu. Nggak grogi emang nggak datang. Gimana ya cara manggil ya si nyinyir, si bencong nyinyir ini gimana datangnya? Berapa sih nomor teleponnya? Serius nggak bisa loh kalau tantangan kayak gitu. Enggak. Guys itu tiba-tiba loh beneran. Itu Kasih nomor- pesannya julid aja, kasih pesan. Tadi kan pesannya positif, Ya. ini pesan julid. Ya udah. Iya, ada. Buat orang-orang yang Ngejulitin.
yang terlalu banyak ngeluhnya gitu. Terus apalagi pandemi nih ya, dengerin ya. Ngeliat hidup orang sirik, pengen kayak orang nggak bisa, cuma bisanya ngocehin doang. Orang punya apa-apa diomongin, orang bisa apa-apa diomongin. Yang lu lakuin dia mau ngomongin orang. Kayak gue walaupun dikatain bencong tapi gue kaya. Semakin banyak lu ngatain gue semakin kaya. Jadi kalau lu ngomong anggap aja lu lagi menggonggong. Anjing kan kalau lagi lapar berisik, anggap aja lu anjing makanya lu berisik. Ya Allah, guys cuma konten ya. Asli tapi lancar banget loh Juni. Nggak bisa. Itu nggak ada. Tiba loh kayak gitu. Nggak sampai 1 menit loh. Langsung zrep. Poinnya. Ya ini kan kalau lagi lapar berisik, menggonggong kan. Nah dia menggonggong mulu berisik, ya sama aja dia kayak. Nah, udah selesai. Jadi, oke my dear, jangan berisik. Karena kalau kamu berisik sama aja kamu Ya. Jadi daripada kamu berisik, jangan lupa like, comment, subscribe. Berisiknya di komen aja. Ya, berisiknya di komen sama aja. ini ya, subscribe. Anyway, thank you banget ya. Sama-sama. Waktunya. Makasih juga undangannya. Keren loh. Kita doain supaya cepat-cepat dapat gedung. Amin. Punya gedung Amin. ya. Ada gedung, kita buat konten di sana. Iya. Oh itu harus karena kalau misalnya punya gedung, gua tuh impian gua tuh punya studio, maksudnya dalam artian di gedung itu ya ada satu studio tuh yang kayak film startup gitu loh. Jadi ya kita tuh kerja bener-bener happy gitu kan, lu kerja bisa fashionable gitu, lo kerja bisa melakukan apa yang lo lakukan, lo mau tidur di situ juga 24 jam gedung gua buka gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang di sosmed gitu kan, seru kan? Seru banget buat seru nih impiannya terkabul Tuhan. Jadi lantai 1 tuh misalnya punya para selebgram, lantai 2 punya para YouTuber gitu. Wow. Jadi itu gua kasih gedung lu deh dekor sendiri, lu mau syuting apa lu mau seneng banget kan. Soalnya biar kita juga ada kerjaan. Kasihan loh orang entertain udah gak punya pekerjaan. Lebih sedikit maksudnya pekerjaannya. Udah gak bisa syuting Shay. Dulu syuting diomelin aku bencong karena KPI, sekarang syuting diomelin karena pandemi. Jadi kamu lagi staycation nih? Staycation, tapi show masih jalan. Kemarin kayak habis show, besok weekend show lagi, kayak gitu aja. Oke, kalau gitu kita doain cepat sukses ya. Makin sukses, makin sukses ya. Oke, gitu dear. Buat kalian, aku ingetin lagi, like, comment, subscribe supaya channel YouTube aku untuk program Torang sama Basudara terus lebih kece lagi, lebih memotivasi, terus juga lebih membangun orang-orang yang ngerasa kayak aduh gue udah gak ada jalan hidup lagi, aduh udah gue stuck di sini. Jangan ya. Ada motivasi yang diberikan. Iya. Jarang-jarang loh bencong ngasih motivasi. Tarun ini jadi bencong ya karena dia memilih karakter untuk pekerjaan, tapi kesehariannya dia gentle. Keren. Ya, nikah loh. Ditunggu undangannya ya. Sama-sama ya. Dear, bye-bye. Oke. Bye-bye ya. Tak dulu, ala kamu dong. Ini ngondek ya? Kita ikutin ala kamu ya. Kita ikutin ala kamu. Datang ya. Oke. Tuh kan, dia tuh sebenarnya cowok banget tapi Bisa. Ayo closing bareng-bareng aja ya. Iya. Dear, see you, bye-bye. Oke. Jadi bencong dulu ya, Seru. Satu, dua, tiga. Dear, See you, bye-bye.